Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Seperti biasa, sebelum mulai belajar kita awali dengan membaca doa ya. Bagi yang beragama Islam, boleh membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang non-Islam, mengikuti dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan serta operasi gabungan atau campuran pada matematika. Diperhatikan ya. Oke, yuk kita amati gambar di layar. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Nah, kegiatan gotong royong ini sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yuk kita amati lagi, di sini ada gambar Siti yang membantu ibu. Siti dimintai tolong oleh ibu untuk membawakan kue pada bapak-bapak yang sedang bekerja bakti. Kita lihat gambar pertama ya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Kata Siti, baik Bu. Lalu di sini, Siti sedang membagikan makanan dan minumannya nih, kue-kuenya nih. Ini kuenya Pak, silakan dinikmati. Silakan air minumnya Pak. Kita lihat nak di dua gambar di bawah, ketika ditawari kue oleh Siti, kuenya silakan Pak. Tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, untuk gambar yang ini, Bapak ini menolak kue pemberian Siti ya. Kalimat penolakan Bapak ini baik nih nak. Tidak nak, tidak, terima kasih. Kenapa? Karena Bapak ini menolak dengan sopan, pakai terima kasih. Nah, sedangkan di gambar yang satu lagi, ketika ditawari minuman, Bapak ini bilang, terima kasih Siti, kebetulan Bapak sudah haus. Jadi jika menolak atau menerima sesuatu, jangan lupa ucapkan terima kasih untuk menunjukkan kesopanan. Oke. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak seperti yang tadi diucapkan Bapak yang ditawari makanan ya. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Contohnya, ketika kamu ditawari bermain atau diajak bermain sama teman-teman kamu. Tapi kamu ingat tadi dipesankan oleh ibu, ketika pulang sekolah langsung ke rumah ya, bantu ibu menjaga adik, misalnya seperti itu. Berarti kamu tidak bisa ikut bermain kan ya? Nah, bagaimana cara menolaknya? Misal kamu diajakin bermain ke rumah Siti ya. Bisa seperti ini. Maaf ya, aku tidak bisa pergi bermain ke rumah Siti. Terima kasih sudah mengajakku. Lain kali, aku akan ikut bermain dengan kalian. Kita amati bersama-sama di sini, nak. Untuk menolak, pertama pakai kata tidak. Lalu, pakai maaf, terima kasih, dan lain kali. Jadi kalimat penolakan ini adalah kalimat penolakan yang sopan. Nanti jika kamu menggunakan, biasakan pakai kata-kata maaf, terima kasih. Seperti itu ya. Oke. Nah, di layar kamu ada sebuah cerita tentang JJ si jerapah. Kita baca dulu ya. Ibu bacakan dulu ceritanya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot.
Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, dari cerita ini kita lihat tadi awalnya JJ kan sombong ya, Nak. Biarpun dia badannya tinggi, bisa mengambilkan daun untuk kakek jerapah dengan mudah, tapi dia tidak mau. Dan menolaknya dengan kasar. Tidak mau, Kek, saya sedang repot. Itu tidak baik, apalagi diucapkan kepada orang yang lebih tua. Tadi kan kamu sudah belajar ya, cara menolak dengan sopan seperti apa. Nah, ini kalau menolaknya seperti ini tidak baik ya, Nak. Sedangkan Jojo baik hati nih, biarpun dia tubuhnya pendek, tapi dia dengan sekuat tenaga mau mengambilkan daun segar untuk kakek jerapah. Nah, di sini JJ ternyata mendapat kesulitan, kakinya terjepit. Tapi untungnya teman-teman hewan yang lain tidak sama sikapnya seperti JJ. Mereka mau membantu JJ nih. Karena sikap baik mereka, akhirnya JJ tersadar kalau saling menolong itu penting dan kita tidak boleh sombong. Oke, dari cerita ini, nanti silakan kamu jawab. Ini tugas kamu yang pertama. Salin nanti pertanyaannya di buku tulis. Jawab pertanyaannya berdasarkan cerita yang tadi ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lempar. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingat penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, kita kan sudah belajar kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan. Pakai dua cara panjang dan cara pendek. Tapi kalau di soal ini, pertama ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Dimakan 158. Yang ditanya sisanya. Kalau yang ditanya sisa udah pasti nanti dikurangi gitu ya. Cuma di sini kan ada 2 jenis kue. Kita harus tahu dulu total kuenya berapa. Berarti untuk mengerjakan soal ini harus pakai 2 cara. Harus pakai 2 operasi operasi matematika. Yang pertama harus dijumlahkan dulu, baru nanti dikurangi untuk mendapatkan sisanya. Seperti ini kalimat matematikanya. Pertama ditambah kue bolu dan kue lemper, lalu dikurangi dengan yang makan. Paham ya? Untuk mendapatkan hasilnya, boleh pakai cara pendek saja. Kita kerjakan sama-sama ya. Disusun ke bawah seperti ini. Ngerjainnya dari satuan, dari paling belakang. 5 tambah 0, 5. 9 tambah 2, 11. Satuannya ditaruh di bawah. Puluhannya ditaruh di atas ini. 1. 1 tambah 1, 2. Nah, ini jadi total kuenya, jumlah kuenya. Dari total kue tadi dimakan 158 buah. Maka pakai cara pendek juga ya. 5 kan tidak bisa dikurangi 8. Maka kita pindahkan 1 puluhan ini menjadi 15 di sini ya, Nak. 15 dikurang 8, sisanya 7. Lalu, tadi di sini sudah tidak ada lagi karena satunya sudah pindah ke sini. Tinggal 0. 0 tidak bisa dikurang 5, maka yang satu dari sini jadi 10. 10 kurang 5, 5. Nah, di sini artinya tinggal sisa 1. 1 kurang 1 nggak ada, habis. Maka sisa kue sekarang adalah 57 buah. Gitu ya, jadi kalau mengerjakan ada 2 operasi seperti ini, kerjakan yang dari kiri dulu saja. Ditambah dulu, lalu dikurang. 2 kali pengerjaan dengan cara pendek saja. Oke. Nah, untuk tugas selanjutnya, tugas kedua, silakan dikerjakan ada 6 soal dengan cara yang seperti tadi. 3 soal pertama, penjumlahan dulu baru pengurangan, lalu 3 soal selanjutnya pengurangan dulu baru penjumlahan. Mengerjakannya dari sebelah kiri ya. Nanti disalin di buku tulis.
Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, tapi jika masih ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan, silakan nanti boleh tanya ke Bu Desi ya. Cukup sekian materi untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.